Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Wahyu Stianto dengan NIM 3421119, yang mana tujuan dari video saya ini buat yaitu untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Dakwah kelas A yang diampuh oleh Ibu Komariah MSI. Baik, pada video kali ini izinkan saya mendiskusikan sebuah topik yang berjudul kerangka berpikir dalam mengkaji filsafat dakwah. Oke teman-teman, sekedar informasi untuk teman-teman semua bahwa filsafat itu adalah metode berpikir atau metode pemikiran, bukan produk dari pemikiran. Jadi kita boleh menentukan metode yang mana yang akan kita gunakan untuk menentukan sebuah pemikiran daripada kita mengikuti pemikiran tersebut tetapi pemikiran tersebut tidak sesuai dengan keyakinan-keyakinan maupun ajaran-ajaran yang kita anut. Setelah kita memahami apa itu kerangka pemikiran, selanjutnya kita akan mengupas bagaimana kedudukan akal dalam perkembangan pemikiran manusia. Kemampuan berpikir manusia layak untuk dikembangkan dan difungsikan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak hanya bangga mempunyai akal, tetapi namun harus tahu bagaimana manusia mampu menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Karena perlu diingat, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah, karena manusia mempunyai semuanya. Manusia mempunyai nafsu, manusia mempunyai akal, manusia mempunyai sebuah hormon, dan manusia mempunyai segalanya yang tidak dimiliki oleh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Baik teman-teman semuanya, poin selanjutnya adalah metode berpikir dalam mengkaji filsafat dakwah. Dalam filsafat dakwah, metode berpikir yang digunakan tidak lepas dari kerangka berpikir yang tadi sudah saya jelaskan pengertiannya. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman berpikir menurut Islam. Pertama adalah membebaskan pemikiran dari belenggu taklid dan menggunakan kebebasan berpikir sesuai dengan prinsip-prinsip pengetahuan. Poin yang kedua yaitu melakukan meditasi dan pencarian bukti atau data ilmiah yang untuk mendukung sebuah pemikiran kita. Yang ketiga adalah melakukan analisis, pertimbangan, dan induksi, di mana kita itu mengkaji data-data yang sudah kita dapatkan, apakah data-data tersebut itu sesuai ataupun tidak dengan ajaran dan taklid yang kita yakini. Dan poin yang keempat yaitu membuat keputusan ilmiah yang didasarkan dengan argumen dan bukti ilmiah, yang mana keputusan tersebut akan kita pertanggungjawabkan. Sekarang kita akan membahas mengenai metode-metode berpikir di dalam yang digunakan oleh para filsuf untuk mengkaji sebuah filsafat. Terdapat 4 metode, yang mana yang pertama yaitu berpikir deduktif. Apa sih itu deduktif atau berpikir secara deduktif? Yaitu berpikir dari hal-hal yang umum dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Sebagai contoh seperti ini. Ketika kita ingin mengenal Tuhan kita, maka kita diharuskan untuk mengenal makhluknya atau mengenal ciptaannya terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu berpikir induktif. Apa sih itu? Berpikir induktif adalah berpikir dengan cara menarik kesimpulan umum dari berbagai kejadian yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh seperti ini. Ketika kita ingin memfikirkan Allah, maka fikirkanlah ciptaan Allah. Kalau tadi yang deduktif kan kita mengenal ciptaan Allah, kalau ini kita berpikir mengenai ciptaan Allah, memfikirkan dari induknya, kita pikirkan Allahnya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga apa sih? Yang ketiga itu kan berpikir analogis. Apa itu berpikir analogis? Yaitu mengambil kesimpulan dengan cara menggantikan apa yang diusahakan untuk dibuktikan dengan hal yang serupa namun lebih dikenal. Sebagai contoh seperti ini teman-teman. Jika kita manusia tidak bisa memfikirkan sesuatu, maka kita sama halnya dengan hewan. Jadi gini loh, kita kan sebagai manusia bisa bergerak, bisa makan, bisa berpikir yang tentunya, dan juga bisa melakukan hal-hal yang kegiatan sehari-hari. Hewan pun bisa, hewan bisa makan, hewan bisa bergerak, hewan bisa melakukan kegiatannya sehari-hari, pergi, tidur, dan lain-lainnya.
Tapi apa yang membedakan manusia dan hewan? Yaitu dengan cara berpikirnya. Jadi ketika manusia tidak berpikir, tidak bisa berpikir, maka bisa dianalogikan manusia sama seperti hewan. Selanjutnya, metode berpikir komparatif. Apa itu berpikir komparatif? Yaitu mengambil kesimpulan dengan cara menghadapkan apa yang akan dibuktikan dengan sesuatu yang mempunyai kesamaan dengan apa yang akan dibuktikan. Sebagai contoh seperti ini. Ketika kita membaca sebuah ayat di Al-Quran, terdapat surat yang berbicara mengenai Fir'aun. Dan lalu kita di kehidupan nyata menemui teman kita ataupun seseorang yang memiliki sifat seperti Fir'aun. Dia itu sombong dan sifat tersebut dimiliki oleh teman atau seseorang yang kita kenal. Nah, kita ini akan langsung berpikir bahwa orang tersebut memiliki sifat seperti Fir'aun. Jadi seperti itu teman-teman semua. Sekarang kita akan membahas mengenai pendekatan dalam mempelajari filsafat. Sekarang akan saya kupas lebih dalam nih, apa itu pendekatan-pendekatan tadi. Yang pertama yaitu pendekatan definisi. Apa sih itu pendekatan definisi? Jadi kita dengan cara melakukan pendekatan mendefinisikan sebuah filsafat dakwah. Dicoba melalui dengan definisi yang dikemukakan oleh seseorang atau yang dikemukakan oleh tokoh. Kita analisis definisi tersebut itu bagaimana menurut kita, terus kita bandingkan definisi tersebut, definisi filsuf satu kepada definisi filsuf lainnya. Apakah saling keterkaitan, apakah saling menguatkan, ataukah justru saling melemahkan, seperti itu. Dan yang kedua yaitu dengan cara pendekatan sistematik. Bagaimana sih pendekatan sistematik itu? Pendekatan sistematika kita lakukan dengan terstruktur, di mana kita melakukan pendekatan mulai dari langkah awal, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi secara terstruktur gitu. Lalu pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan tokoh. Di mana pendekatan tokoh itu? Pendekatan tokoh kita lakukan dengan cara kita menganalisis atau dengan cara kita melakukan pendekatan tokoh-tokoh filsafat Islam yang ada di dunia. Karena sejatinya kita bisa menggunakan tokoh-tokoh dari luar Islam, tetapi ketika dalam pemikirannya itu masih dalam ranah Islam dan pemikiran itu tidak menyimpang dari ajaran yang kita yakini, maka kita bisa menggunakan. Dan yang ketiga adalah pendekatan sejarah. Kita bisa menganalisis, kita bisa melihat sejarah-sejarah dari sejarah awal, tengah, akhir hingga sekarang, bagaimana sejarah perkembangan filsafat yang ada di dunia ini. Kita bisa lakukan pendekatan tersebut untuk memahami dan untuk melihat, untuk mengkaji. Karena nantinya kita akan membuat metode yang akan digunakan sebagai pemikiran kita. Baik teman-teman semuanya, tak terasa nih, tiba saatnya saya untuk membacakan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, yaitu mengenai dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa mengetahui kerangka berpikir untuk belajar filsafat itu menjadi hal yang penting, sebab yang tadi saya bilang bahwa filsafat itu adalah metode pemikiran, bukan produk pemikiran. Jadi kita bisa menciptakan sebuah pemikiran asalkan pemikiran tersebut masih dalam kajian-kajian dengan ajaran yang kita yakini. Tentunya kita harus mempertanggungjawabkan ketika pemikiran kita itu sudah menjadi sebuah produk pemikiran. Oke teman-teman semuanya, dan tentunya Ibu Komariah yang saya hormati, cukup sekian penjelasan maupun presentasi saya mengenai kerangka berpikir dalam mengkaji filsafat dakwah. Apabila dalam penyampaian materi yang saya gunakan masih ada kesalahan kata maupun kesalahan penggunaan kalimat, cukup sekian dari video saya hari ini. Semoga teman-teman semuanya dan tentunya saya pribadi juga masih sama-sama belajar, dan kita bisa gunakan kesempatan ini untuk sama-sama saling mengetahui maupun sama-sama saling belajar mengenai filsafat dakwah tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.